Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar akan berbagi dalam kolaborasi modul 1.3 presentasi pernyataan prakarsa perubahan. Kami didampingi oleh Bapak Inyoman Haryantara sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 11 Denpasar dan Ibu G.Ayu Hendrastuti sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 11 Denpasar. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Ibu Nimade Dewi Astuti dari SMA S Kristen Harapan yang berperan sebagai moderator dan pemateri. Berikutnya adalah Ibu Ana Agung Sagung Widiantari Astuti dari SD Negeri 27 Pemecutan yang berperan sebagai pemandu pantun pembuka dan pemateri. Dan Ibu Idesa Nyoman Sri Atnyani dari SMA Negeri 3 Denpasar yang berperan sebagai pemandu pantun penutup dan pemateri. Berikutnya adalah Bapak Pandey Ketut Suwardana dari SD 4 Ubung yang berperan sebagai pemandu yel dan pemateri, dan Bapak Imade Atnyana dari TK Diatmika Denpasar yang berperan sebagai operator dan pemateri. Pernyataan prakarsa perubahan akan kami bagi dalam beberapa bagian, yaitu susunan visi kelompok 1, prakarsa perubahan kelompok 1, rencana bagja kelompok 1, dan kesimpulan. Setelah mengetahui visi dari masing-masing anggota kelompok, maka visi yang disepakati adalah terwujudnya generasi unggul yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang responsif terhadap dinamika global. Untuk mencapai keberhasilan visi, maka pernyataan prakarsa perubahan kelompok kami yaitu membangkitkan kepedulian seluruh warga sekolah sebagai generasi unggul dan berkarakter dalam mewujudkan gerakan anti perundungan. Untuk memudahkan kami melaksanakan prakarsa perubahan yang telah kami tentukan, maka kami tuangkan dalam konsep bagja. Berikut adalah tabulasi kanvas bagja prakarsa perubahan membangkitkan kepedulian seluruh warga sekolah sebagai generasi unggul dan berkarakter dalam mewujudkan gerakan anti perundungan. Kami mulai dari poin yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Yang pertama, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Mendefinisikan tujuan, pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Yang kedua, melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan dalam bentuk dukungan atau urgensitas. Pertanyaan yang kami susun adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk menggali kreativitas warga sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Dan berikut adalah tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain memberikan waktu dan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi diri, melakukan pendekatan untuk pengenalan siswa, melakukan diskusi kepada orang tua, konselor atau guru BK, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah, dan yang lainnya. Mengadakan sosialisasi tentang well-being siswa, mencari informasi pelatihan atau webinar tentang strategi peningkatan well-being siswa, menyiapkan diri dan memantapkan hati atas perubahan yang ingin dicapai, dan yang terakhir, mengumpulkan rekomendasi dari hasil tes psikologi. Setelah menyusun pertanyaan utama, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita akan menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi, peluang melalui kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Untuk menemukan inti positif, setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif.
Setelah itu, kita akan menentukan cara untuk menggali fakta atau memperoleh data, apakah melalui survei individu, diskusi kelompok besar atau kecil, atau melibatkan multi unsur. Pada tahap ini, kita menyusun beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah sasaran dari perubahan yang akan dilakukan? Kedua, mengapa mereka menjadi sasaran utama? Ketiga, apa yang melatar belakangi saya memilih prakarsa perubahan tersebut? Keempat, mengapa harus memilih prakarsa perubahan tersebut? Kelima, apa tantangan yang akan ditemui dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan? Keenam, situasi atau momen apa yang mendukung prakarsa perubahan saya? Ketujuh, praktisi seperti apa yang bisa diajak bekerja sama? 8. Adakah sekolah yang sudah berhasil mewujudkan konsep sekolah ramah anak? 9. Strategi seperti apa yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Setelah pertanyaan itu kita susun, maka kita akan membuat daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dimulai dari mendata warga sekolah dengan menyebarkan kuesioner bersifat rahasia tentang pengalaman warga sekolah menyangkut bullying. Kemudian bisa juga kita melakukan studi tiru ke sekolah yang berhasil mewujudkan sekolah ramah anak. Atau kita bisa menganalisis data yang diperoleh untuk menentukan strategi yang akan digunakan ke depannya. Terakhir, kita bisa melakukan tindakan mengundang ahli berupa konselor atau KPAI untuk kita ajak sharing informasi mengenai tentang bullying. Di sini saya akan memaparkan tentang gali mimpi, yaitu dream. Di sini kami menyusun diskusi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, yaitu kapan, di mana, dan siapa saja. Nah, dari sana kami coba menyusun pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan yang saya dengan terwujudnya sekolah yang ramah anak. Yang kedua, kebiasaan baru apa yang diimplementasikan oleh warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Yang ketiga, apa bentuk tindak lanjut pemeliharaan sekolah yang ramah anak. Nah, adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat narasi sederhana tentang sekolah anti bullying. Yang kedua, melakukan refleksi diri untuk setiap warga sekolah. Yang ketiga, pendokumentasian kegiatan yang dilakukan. Berikutnya tahapan Bagja yang keempat, yaitu J. Jabarkan rencana atau desain. Apa saja poin penting yang perlu kita perhatikan dalam menjabarkan rencana? Di antaranya adalah poin yang pertama, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Poin yang kedua, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Poin yang ketiga, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Kemudian poin yang terakhir, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang kami susun adalah 1. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga konsistensi sekolah ramah anak? Yang kedua, apa target yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Yang ketiga, apa terobosan yang dilakukan untuk mendukung usaha mewujudkan sekolah ramah anak? Pertanyaan yang keempat, bagaimana kolaborasi yang dilakukan untuk mendukung mewujudkan sekolah ramah anak? Adapun tindakan yang perlu dilakukan antara lain 1.
menyusun peraturan dan program tentang kesehatan fisik dan kesejahteraan mental seperti Jumat Sehat, Makan Sehat, dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan TPPK atau Duta Anti Bullying di sekolah dari unsur warga sekolah. Yang ketiga, membuat dan memasang mading atau poster anti bullying dari hasil kreativitas siswa. Yang keempat, memutarkan lagu anti bullying setiap pagi dan pulang sekolah sebagai pengingat. Yang kelima, mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak. Dan tindakan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Untuk berikutnya adalah A terakhir dalam tahapan bagja, yaitu atur eksekusi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan deliver. Apa saja poin-poin penting yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengatur eksekusi? Di antaranya adalah poin pertama, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Lalu poin kedua merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Poin ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menyelaraskan interaksi setiap unsur atau orang yang mana pihak-pihak tersebut terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan co-create masa depan yang lebih baik. Lalu poin terakhir di sini adalah bagaimana kita mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misalnya protokol ataupun SOP, lalu knowledge management, MONEV, dan ataupun refleksi. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita susun untuk menentukan tindakan penyelidikan ke depannya. Seperti, siapa yang mengarahkan dan memonitoring kegiatan untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak? Pertanyaan kedua, siapa saja yang dilibatkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Lalu pertanyaan ketiga adalah, kapan kita memulai implementasi kegiatan ini? Pertanyaan berikutnya, bagaimana langkah yang harus ditempuh? Lalu diikuti dengan, apa tindak lanjut jika terdapat warga sekolah yang mengalami perundungan? Pertanyaan terakhir yang kita gunakan di sini adalah, bagaimana saya mengapresiasi kerja keras warga sebagai upaya mewujudkan sekolah ramah anak. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada tahap atur eksekusi, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat kami lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Antara lain, tindakan pertama adalah menyusun kebijakan tentang perundungan. Tindakan kedua, melakukan program parenting, sosialisasi, kampanye kesadaran tentang perundungan. Yang ketiga adalah membentuk anggota tim TPPK. Lalu tindakan berikutnya, menyusun laporan temuan atau kemajuan hasil kerja tim secara berkala. Tindakan ataupun penyelidikan berikutnya adalah berbagi hasil sebagai bentuk apresiasi pelaksanaan program. Seperti contoh, hasil ini dapat dibagikan pada saat kegiatan upacara bendera. Lalu, tindakan atau penyelidikan berikutnya membuat ajang kreativitas yang tentunya berhubungan dengan cita-cita ataupun harapan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi atas kreativitas terbaik dari ajang kreativitas yang telah dilakukan. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Menerapkan perubahan sesuai dengan visi dengan tahapan bagja merupakan langkah sistematis.
kita dapat memetakan strategi yang akan digunakan dengan melihat dan mengenali aset-aset yang dapat menjadi pendukung pencapaian tujuan dari visi yang telah tersusun. Sekian presentasi dari kami. Salam dan bahagia. Terima kasih.